Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rana Irsa Maulana di acara Rubik Ruang Bicara Karang Taruna dengan tagline acara Karta Mengabdi dengan hashtag Karta Rancasari, Karta Mengabdi, Rubik Karta Rancasari, Humas Infocom. Oke, untuk tema kegiatan yang hari ini yaitu adalah networking is everything ya. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan sosok seseorang yang hebat yaitu Kang Teguh. Apa kabar Kang Teguh? Kabar baik, Kang. Kabar baik. Alhamdulillah. Kang Teguh, boleh diperkenalkan diri nih, Kang Teguh. Siapa sih Kang Teguh teh gitu? Oke. Selamat sore semuanya. Happy banget sih bisa muncul di sini di Rubik, ruang bicara Karang Taruna. Harus gini ya? Rubik, ruang bicara Karang Taruna, oke? Oke, salam kenal, saya Teguh Panji Reza. Bisa dipanggil Kang Teguh, atau Kang Reza juga, ya feel free aja lah Kang, panggil apapun. Kang Rene ya? Ya, betul. Siap. Jadi kalau saya sekarang asli Bandung, Kang. Asli Bandung, dari mulai lahir di Bandung, sekolah di Bandung, kuliah di Bandung, kerja di Bandung, sampai punya pasangannya orang Bandung gitu. Aduh. Jadi udah Bandung banget lah. Oh, iya. Udah nggak bisa kemana-mana gitu. Oh iya. Kuliah di mana, Kang? Dulu kuliah di Vkom Unpad, Kang. Oh. Vkom Unpad 2003. Sampai S1, S2, S3? S1 masuk 2003. Oh. Terakhir S3. Terakhir Sekarang? S1 masih Oh, S1. masih S1. Oh iya. Siap. Sekarang kesibukannya apa, Kang? Nah, kalau saya memang ada beberapa kesibukan, Kang. Kalau ngantor masih, saya punya kantor di Jakarta, namanya Legalku. Itu lebih ke startup di bidang teknologi, tapi di bidang legal tech, jadi kita bicaranya. Indonesian Legal Tech Startup, itu kantor saya. Selain di kantor juga ada beberapa kesibukan lain. Salah satunya, saya juga ngeband juga, Kang. Mantap. Ngeband Dimana, ya, Kang? di Bandung. Di Bandung, kadang-kadang Jakarta. Nama bandnya Pop Division. Di band juga megang vokal. Selain itu ada beberapa kesibukan lain, ya termasuk saya juga aktif di beberapa organisasi kayak KNPI Jabar, terus JCI Bandung, kebetulan jadi presiden tahun 2024. Genrenya apa, Kang? Bandnya, Kang? Kalau band sih kita buat Britpop, New Wave, Indie Rock. British Pop Ya, British Pop. Boleh satu bait Satu aja tuh cek gimana? sound. Aduh, jangan terpanjang lagi. Kok album panjang. Saya kalau udah mulai satu bait, suka nggak bisa berhenti. Apa nanti kita sediakan live musik di sini, Kang? Boleh. Kang ya. Undang-undang lagi ya. Kalau Boleh. gitu ya. Siap. Oke, untuk pertanyaan kedua, Kang, saya pengen bertanya ya. Kita kan ini adalah kegiatan Karang Taruna yang kan organisasi pemuda gitu. Networking itu penting, Kang ya. Betul, Kang. Organisasi juga penting. Langkah apa yang harus disiapkan untuk bisa mendapatkan networking di dalam suatu organisasi? Gitu. Oke, ya penting banget sih gini. Memang ini sih bukan bukan teori ya, cuma kerasa sama saya sendiri. Dulu sampai umur 30 itu kerjaan saya banyak dari CV, ngelamar, diterima. Tapi setelah umur 30 itu udah nggak lagi orang lihat CV, tapi ngeliatnya networking. Jadi kerjaan saya pun kayak dapat dari rekan di mana, dapat dari jaringan di mana. Memang setelah umur 30 itu baru kerasa kalau networking itu penting. Jadi memang jangan dianggap sepele. Mungkin kita nggak sadar kalau hari ini kita ketemu orang, kita membina hubungan baik, itu tuh kita sedang investasi. Tapi investasi sosial yang itu akan akan dipanen nanti. Jadi buat para teman-teman ini jangan dianggap sepele, mumpung masih pada muda, masih banyak tenaganya, punya banyak teman, punya banyak network, tolong menabur kebaikan aja, Kang. Karena someday itu kita petik hasilnya gitu, Kang. Oh iya. Tapi ini, Kang, kadang kebanyakan pemuda saat ini tuh introvert, Kang. Nah, itu gimana buat melawan itu gitu? Oke. Sebenarnya introvert atau enggak, kalau boleh jujur, saya pun introvert, Kang. Saya bukan extrovert, saya introvert. Ya, saya juga lebih nyaman buat diam di rumah sendiri. Jadi kadang-kadang ketemu orang itu draining. Tapi gimana pun, semua butuh latihan, Kang. Introvert pun kadang-kadang kita takut buat ngobrol sama orang lain, takut buat mulai pembicaraan, tapi itu bisa dilatih. Jadi kalau bicara introvert sendiri, cuma butuh latihan kok. Dengan latihan ya, practice makes perfect kan. Pertama mulai masih kaku, kedua kali, ketiga kali udah makin lancar kan, tapi lama-lama kita juga terbiasa sendiri. Jadi kalau introvert, kita akan punya cara masing-masing buat healing lagi kan. Jadi tipsnya terus latihan dan melawan rasa
Kalau bahasa Sundanya gemper, Kang. Iya, iya, iya. Iya. Butuh latihan sih, butuh latihan sih. Siap, siap, siap. Kang, pertanyaan kedua, musik itu sumber hiburan, Kang. Politik itu sumber kekuasaan. Jika dikaitkan, apa sih korelasi keduanya? Sebetulnya dua hal tersebut buat saya penting banget sih. Tapi ini juga sekali lagi bicara dari segi pengalaman ya Kang ya. Kalau buat saya musik itu punya sejarah panjang sih Kang. Dulu tahun saya tumbuh dewasa, tahun 90-an, belum semudah sekarang. Kalau sekarang kan Masih tinggal, muda sekarang itu. nggak semudah sekarang. Kalau sekarang orang pengen denger musik tinggal buka YouTube, buka Spotify, denger langsung. Kalaupun sekarang ngeband gitu ya, kita berlima gitu tinggal, bro dengerin lagu A, lagu B ya, nanti kita latihan, gampang banget kan. Dulu tahun 90-an itu belum ada YouTube, belum ada Spotify, CD pun masih jarang. Dulu kita biasa kaset. Yang piringan hitam itu? Kaset, kaset, Oh, kaset, kaset. kaset biasa. Itu pun sebagai anak SMP kan belum terlalu kuat finansial ya. Iya. Ya beli kaset nggak segampang sekarang. Iya. Harus nabung dulu. Jadi memang buat dapetin musik bagus, buat dengar musik bagus itu penuh dengan perjuangan kan. Harus nabung dulu buat beli kaset. Atau kalaupun nggak punya uang, harus minjem ke teman. Itu pun nggak bisa langsung gitu. Ya buat yang ngeband juga lebih menantang lagi kan. Misalkan berlima nih bandnya nih. Kasetnya diputar kan. Pertama simpen di vokalis 2 hari. Pindah ke gitaris 2 hari lagi. Jadi emang sampai bisa ngulik lagu itu butuh perjuangan kan. Jadi kalau buat saya musik itu kembali ke zaman saya SMP SMA simbol perjuangan sih. Simbol perjuangan. Itu sih bisa cerita tentang musik Kang. Kenapa pilih penyanyi? Karena nggak bisa main yang lain. Siap, siap, siap. Oh, drum bisa, Kang? Enggak sih, main gitar biasa sih Kang. Oh, gitar. Cuman emang dari pertama ngeband SMP itu udah megang vokal. Dan itu pun sempat berhenti lama. Berhenti lama dari tahun 2009 sampai 2022. Akhirnya setelah 13 tahun berhenti, 2022 kemarin ada temen yang nawarin buat nyanyi lagi ya, saya ambil tawarannya gitu kan. Ya dari nol lagi sih, berjuang lagi dari nol. Tapi intens setiap malam ngisi-ngisi. Lumayan, mungkin sekitar seminggu 3 kali ya. Berarti sekarang masuknya hobi mungkin. Ya kalau sekarang bukan cuma hobi sih, lebih ke healing sih Kang. Oh, iya. Saya kan kantor ada, terus beberapa organisasi juga aktif kan. Kayaknya masih butuh ruang buat healing ya. Iya. Saya pilih band buat healingnya Kang. Pusing kerjaan kan nyanyi ya, Kang. Ya betul. Cari hiburan. Jadi biar apa ya, pengalihan gitu. Bukan pengalihan isu, bukan. Bukan. Nggak berat-beratnya HP kan. Baik, pertanyaan berikutnya Kang. Semua orang senang musik, tapi tidak semua orang suka politik. Kang Teguh sebagai aktivis GCI mungkin ya disebutnya, dan juga sebagai aktivis KNPI, alasan apa yang membuat Kang Teguh bisa berkecimpung di kedua organisasi tersebut? Oke, kayak bersama JCI ya. Ini cerita panjang sih. Dulu tuh saya nggak terlalu suka buat terjun di organisasi, tapi kebetulan orang tua juga punya sejarah panjang Kang. Orang tua saya aktif di organisasi, aktif di partai politik juga, jadi memang pada akhirnya saya punya genetik buat aktif di sana, itu pertamanya. Jadi memang pertama dicemplungin sama orang tua, dicemplungin pertama kali, setelah dijalanin ternyata, oh ramai juga ya, kita jadi punya teman banyak, punya teman buat bertukar pikiran, karena bagaimanapun setiap organisasi punya ini kan, punya garis-garis perjuangan kan, punya apa yang diperjuangkan gitu. Ya KNPI saya suka dengan semangatnya, para pemuda ini kan, pemuda ini progresif ya, punya banyak ide, punya banyak cita-cita, dan KNPI bisa jadi wadah untuk itu semua. Itu buat KNPI. Nah, kalau JCI, memang dari dulu itu saya suka dengan dunia internasional, Kang. Dulu saya pengen kuliah di HI, tapi nggak keterima. Dari HI, saya coba tes di PBB, juga sempat masuk ke tahap kedua, nggak keterima juga. Jadi memang saya suka banget sama hal-hal yang berbau internasional. Nah, JCI ini sebuah organisasi kepemudaan internasional dari Amerika dari tahun 1915, Kang. Jadi memang JCI ini kita ada 4 pilar nih. Pertama, social impact. Bagaimana kita bisa berkontribusi sosial. Yang kedua, tentang pengembangan diri. Bagaimana kita sebagai pemuda ini berlatih dan berkembang. Yang ketiga, soal bisnis, pengembangan. Bagaimana bisnis pemuda ini bisa berkembang juga. Dan yang keempat, pilar keempat adalah soal international network atau jaringan internasional. Dan saya sih suka banget sama konsep JCI, Kang. Berarti Kang Teguh ini Inggrisnya fasih ya berarti ya? Enggak juga, Kang. Ya lumayan lah, bisa, tapi dibilang fasih enggak juga sih, Kang. Sampai tertarik ke PBB yang
intinya inti organisasi itu kan. saya kan tes BBB kan. Kan gagal kan. Mungkin gagal bahasa Inggris kan. Oh, Cuman pengen bukan berarti jago kan. siap Kang. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Kang Teguh. Kang Teguh merupakan entrepreneurs ya. Musisi juga dan juga lokal presiden GCI Bandung. GCI itu apa sih dari tadi? Oke. Tadi udah saya bahas sedikit. GCI itu sebuah organisasi internasional. Dia dari Amerika tahun 1915. Pertamanya adalah para anak muda Amerika ini, mereka kaum yang lumayan diberikan kemudahan dari segi finansial. Biasanya tiap hari nongkrong, tiap hari party. Akhirnya someday mereka mikir kayak, oh kita nggak bisa nih gini-gini aja nih. Kita para pemuda ini, kita harus melakukan suatu hal yang baik gitu. Bagaimana para pemuda bisa menjadi solusi bagi beberapa permasalahan di Amerika waktu itu. Jadi akhirnya teman-teman ngumpul ini yang tadi cuma teman nongkrong, teman ngobrol, teman party, mulai mikir, yuk kita bikin hal positif, kita coba bikin solusi buat permasalahan-permasalahan di Amerika waktu itu. Mereka berkumpul dan bikin JCI. Jadi memang kalau JCI dibikin kenapa, intinya adalah para pemuda ini ingin coba cari solusi untuk permasalahan-permasalahan di dunia. Dan mereka akhirnya bikin JCI. Gitu. Bisa masuk gitu kayak gimana Kang? Masuk ke circle itu? Pertama, kenapa ya? Dulu saya punya teman. Apa sering party kah? Sering nggak sih? Kadang-kadang. Jadi memang dulu tuh saya kan di Kadin Jabar, Kang. Di Kadin saya sebagai direktur eksekutif. Di Kadin ini dulu ada rekan saya di Kadin, Kang Helman namanya. Beliau pengurus JCI. Saya lihat di Facebooknya, Kang, kalau JCI apa ya, Kang? Akhirnya dia cerita, kalau saya tipenya kan pengen tahu ya, Kang. Saya coba buka websitenya, saya coba cari tahu, ya akhirnya, kayaknya menarik nih JCI ini. Pas menarik, saya coba cari info tentang JCI Bandung, akhirnya ketemu sama JCI Bandung. Terus akhirnya daftar, ikut training, dan ini udah tahun kelima, Kang, saya di JCI, Kang. Oh, iya. Dan kebetulan ketua Karta Rentasari juga member JCI. Oh, Kang Fahri. Diam-diam dia GCI ya? Nggak diam-diam. Oh, nggak diam-diam. Pantesan dia sering belajar bahasa Inggris sekarang, Kang. Oh, Kang, GCI itu seberapa besar sih manfaatnya untuk di Kota Bandung? Oke. Sebenarnya kalau dari segi member kita belum terlalu banyak, Kang. Masih jauh lah dibandingin organisasi lain. Kita baru sekitar 40 member. Tapi bagaimanapun yang ingin saya garis bawahi, bukan soal besarnya, tapi pengen lebih ke semangatnya. Jadi memang JCI ini kan didirikan karena ingin bikin solusi ya, Kang, buat permasalahan-permasalahan gitu. Itu pun ingin kami angkat semangat seperti itu. Bagaimanapun Kota Bandung punya pemerintahnya, punya masyarakatnya, pastinya masing-masing pihak ini punya tugas masing-masing kan. Tapi walaupun demikian, selalu ada ruang-ruang kosong bagi komunitas untuk berkontribusi. Jadi bagaimanapun selalu ada permasalahan, selalu ada ruang kosong buat kami juga untuk berkontribusi. Jadi kami juga kemarin kami coba kerjasama dengan Jepang. Kan bagaimanapun di Bandung ini masih banyak ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan, kan. Betul. Kemarin kami dengan Jepang, kami coba angkat program. Jadi kami bawa anggaran dari Jepang, bawa ke Bandung untuk pembudidayaan ulat sutra. Nanti ibu rumah tangga ini kita kasih alatnya, kita kasih modalnya, mereka akan budidaya ulat sutra. Nanti sudah panen, kami beli lagi, kami jual ke Jepang gitu, Kang. Oh, ulat sutra itu buat apa, Kang? Buat kain Oh, sutra. kain sutra. Oh, Itu bahan baku kain sutra. siap. Bukan sutra yang lain-lain. Oh, aku nggak tahu. Kain. Aku nggak tahu. Itu sutra yang buat kipas. Oh iya. Senyumnya agak beda nih, Kang. Syarat masuk GCI gimana, Kang? Yang paling pertama itu usianya 18 sampai 40, Kang. Akang kan udah 42 ya, jadi nggak bisa, Kang. Kang. Oh, belum, Kang. Akang berapa usia? Boros, memang boros. 23, Kang. Jadi memang GCI ini kan pemuda, Kang. 18 sampai 40. Itu yang paling pertama. Next-nya adalah butuh bayar ini sih. Dus tahunan atau biaya membership tahunan. Setelah itu umurnya udah masuk, udah bayar membership, butuh ikut training aja sih. Minimal pendidikan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti bisa ya, asalkan memenuhi syarat buat umur ya. Iya, paling penting umur sih, Kang. Paling umur sih. Rekan-rekan kan dari Karang Taruna ada yang mau ikut gitu kan. Tapi kalaupun nggak ikut member, kita kan banyak program. Teman-teman Karang Taruna kalau mau ikut sebagai peserta juga boleh banget sih. Kita sih happy banget bisa contribute. Siap, Kang. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kang. Menurut Kang Teguh, masalah mendasar apa yang harus segera dibereskan di Kota Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat?
kalau bicara masalah mungkin ada beberapa ya Kang ya. Cuman yang mungkin sedikit mengganggu, Bandung sebagai kota besar ini masih belum bisa lepas dari masalah sanitasi Kang. Air bersih dan bagaimana orang buang air juga Iya. sepertinya itu perlu dibenahi sih Kang. Ya kota besar tapi masih banyak perilaku masyarakat yang belum mencerminkan kota besar gitu kan. Kayaknya itu butuh proses panjang sih. Kan bagaimanapun bicara itu kan kita bicara soal kebiasaan orang. Ya kalau bicara soal kebiasaan, memang nggak bisa short time, butuh jangka panjang, butuh terus dibina, dikasih pemahaman ya. Tapi memang sanitasi ini perlu kita anggap serius sih Kang. Berarti air bersih ya, dan orang-orang apa kan tadi, eh toilet belum Ya, ini ya, ya, belum ya. terorganisasi dengan benar gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir Kang, pesan Kang Teguh untuk pemuda di Rancasari. Oke, paling penting adalah usia muda itu adalah sebuah modal dasar ya buat para teman-teman ini. Jadi kalau bisa selama masih muda, tolong aktif seaktif mungkin dimanapun, berikan kontribusi yang real kepada masyarakat, dan jadilah 100% dimanapun Kang. Sebagai contoh kan saya di kantor iya, di band juga iya, di JCI iya, di KNPI, di BNI juga iya. BNI itu Business Network Nasional, komunitas bisnis. Orang selalu nanya, Kang, lu gimana sih Kang bagi waktunya Kang? Apakah Kang di JCI 20%, di kantor 20%? Ya enggak Kang. 100% itu berarti 100% dimanapun. Saat lagi di Karang Taruna 100%, di kantor 100%. Jadi dimanapun akan lagi berkontribusi ya di 100%-nya Kang. Itu sih kunci. Berarti Kang Teguh sehari bisa di sini ya. Ya betul Kang. Ya memang bagi-bagi waktunya susah ya Kang. Kadang juga anak-anak muda sekarang udah ikut organisasi lain udah ngeluh capek. Kadang apa kan, keterbatasan kerja jadi keluar organisasinya. Nah, itu tips buat gimana ya ngegenjotnya tuh gimana Kang gitu. Oke, pertama pun saya sama Kang, sekretarian Kang, ada kantor, ada KNPI, ada JCI, ada BNI, ada band, ada keluarga juga kan, ada teman-teman. Cuma akhirnya saya coba bikin tema Kang. Misalnya Senin pagi, jam 8 pagi sampai jam 12 ngapain. Pindah ke jam 1 ngapain lagi. Kalau nggak dibikin schedule gitu, sepertinya akan keteteran Kang ya. Iya. Kayak saya buat JCI, biasanya saya Kamis sih bikin JCI Day. Buat BNI itu hari Selasa BNI Day. Buat band lebih ke after maghrib band. Selebihnya sih kantor sama yang lain. Siap, siap. Ya, kalau nggak digituin repot juga kan kita bagi waktunya. Ya better bikin tema sih. Siap, siap, siap. Mungkin harus tambah vitamin mungkin kali ya. Ya betul Capek betul kan, betul. makan teratur ya Kang. Baik Kang Teguh, terima kasih telah hadir di acara Rubik episode 4. Terima kasih atas pesan, sebagai narasumber juga di sini. Semoga untuk ke depan kita bikin kolaborasi bareng ya Kang ya. Siap. Oke, Siap. terima kasih Kang Teguh. Jangan kapok undang Siap, lagi. siap. Thank you Terima banget kasih. loh udah diundang. Oke, ya. Nanti Oke. kita banyak collab lagi ya. Siap, siap Kang. Oke, terima kasih yang telah menonton kegiatan Rubik sore hari ini. Jangan lupa subscribe, like juga ya di Instagram, di YouTube juga, subscribe di YouTube-nya Karang Taruna Kecamatan Rancasari. Oke, terima kasih. Saya Rana Irsa Maulana, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.